firman Tuhan. Amin. Coba hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, Bapak Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, artinya bahwa kalau kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus menunjukkan karakter hidup kita, orang yang percaya yang melakukan akan kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Di dalam bagian ini pembacaan kita pada saat ini sesuatu yang sangat menarik. Sangat menariknya apa? Ini adalah percakapan Yesus dengan ahli Taurat. Siapa itu ahli Taurat? Orang ahli tahu, ahli kitab, ya, ahli kitab, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita suka bilang itu ahli masak, gitu, ahli masak. Jadi kalau ahli kitab berarti dia itu seorang yang benar-benar tahu Alkitab, ya, seorang ahli Taurat. Ahli Taurat. Jadi mereka itu benar-benar bekerja, mereka itu belajar benar-benar firman Tuhan dan tahu benar-benar firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam konteks pembacaan kita pada saat ini peristiwa di mana ketika Yesus dalam perjalanan, ketika Yesus dalam melayani, mereka mengikuti Yesus dalam tugas pelayanan Yesus dalam perjalanannya. Tetapi dalam bagian ini Bapak Ibu, ahli Taurat ini mengajukan pertanyaan kepada Yesus tentang hidup kekal. Haleluya. Orang ahli Taurat ini, ahli kitab masih bertanya lagi tentang hidup kekal. Hati-hati Bapak Ibu ya, di sini yang sudah percaya Tuhan tidak tahu bagaimana kita hidup kekal, ya, supaya kita hidup kekal. Nah, Bapak Ibu dalam dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat di dalam bagian pembacaan kita pada saat ini bahwa ketika ahli Taurat mencoba bertanya kepada Yesus, apa yang harus aku perbuat supaya kami beroleh hidup yang kekal? Sebetulnya Bapak Ibu dalam bagian ini tujuan ahli Taurat bertanya kepada Yesus bukan punya maksud yang baik, bukan punya maksud yang baik, tetapi punya niat yang jahat, ya. Punya niat yang jahat terhadap Yesus. Ini menarik. Mereka mengikuti Yesus dalam perjalanannya, tetapi niat mereka jahat. Iya ya, ingat ya, ingat Bapak Ibu ya. Mereka mengikuti Yesus, tetapi niat mereka jahat. Ternyata tidak semua orang pengikut Tuhan niatnya baik, betul? Tidak semua orang mengikuti Yesus niatnya baik. Wow, mereka betul, betul nggak? Ya, saya harap di sini niatnya baik. Amin. Ya, ada yang mengikut Tuhan, niatnya apa? Cuman hanya melihat kekurangan gembala, hanya melihat hati-hati, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam bagian ini sesuatu yang sangat menarik yang saya dapatkan di pembacaan kita pada saat ini. Dia berkata seperti ini di dalam ayatnya yang ke hidup yang kekal, ya. Pertanyaan ini dia punya maksud bagaimana kalau Yesus menjawab hal yang ketika Yesus salah menjawab, disitulah dia bisa menjebak Yesus. Tetapi dia salah. Dia bertanya kepada Yesus. Yesus itu adalah firman. Haleluya. Dia bertanya kepada Yesus. Yesus adalah firman. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Terus apalagi dikatakan, apa yang kau baca di sana? Jadi ketika dia bertanya, Yesus kembali bertanya. Ini logika yang begitu luar biasa, ya. Yesus kembali bertanya kepada apa yang tertulis di sana dan apa yang kau baca di sana. Di sini secara detail yang menjelaskan di dalam ayat 27 dikatakan begini. Ahli Taurat ini menjawab seperti ini. Jawab orang itu, ahli Taurat, ahli kitab, tahu Alkitab, tahu firman Tuhan. Dia menjawab seperti ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap
mereka mempelajari tentang ahli Taurat, tentang hukum Taurat. Dan Bapak Ibu, ucapan dia, jawaban dia ini menyangkut 10 hukum Taurat yang dia menjawab. Pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segala akal budimu. Jadi Bapak Ibu, 10 hukum Taurat itu hukum pertama sampai hukum kelima itu menyangkut hubungan dengan Tuhan. Yang ke-6 sampai yang ke-10 menyangkut hubungan dengan sesama dan iman. Bapak Ibu sudah dengan Tuhan. Dan ini jawaban dari ahli Taurat ini sangat luar biasa. Dengan berkata bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Mereka tahu firman Tuhan. Ya. Ahli Taurat ini tahu benar-benar akan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sesuatu yang sangat menarik dalam bagian ini. Saya sangat tertarik dengan ayat 27 ini ya. Bagian pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Haleluya. Dan ternyata mereka tahu hukum Tuhan, pengajaran Tuhan, bahwa kalau kita mengasihi Tuhan, benar-benar mengasihi Tuhan dengan tulus, tidak hanya sekedar dengan mulut saja. Kebanyakan kita mengasihi Tuhan hanya dengan mulut, atau kelakuan kita tidak mengasihi Tuhan. Pribadi kita, kadang kita katakan kita mengasihi Tuhan, tetapi apakah dengan segenap hati kita mengasihi Tuhan? Mengasihi Tuhan jangan hanya satu, hanya mulut saja. Di situ dikatakan apa? Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu. Haleluya. Terus dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Engkau harus mengasihi Tuhan. Kalau engkau hanya di mulut saja, engkau hanya separuh pegang firman Tuhan. Kau harus benar-benar mengasihi Tuhan sepenuh jiwa, roh, dan raga. Eksistensi hidup kita tunjukkan kita orang mengasihi Tuhan. Engkau mengasihi Tuhan, katakan seorang melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Tetapi ketika ada tangan, kasih itu mudah. Dalam perbuatan tidak dibuktikan. Saya orang mengasihi Tuhan. Ketika ada tantangan dalam keluarga rumah tangga, tidak mau datang lagi beribadah. Ketika ada tantangan saling tersinggung satu dengan yang lain, tidak mau lagi melayani Tuhan. Engkau masih Tuhan hanya di mulut saja, tapi tidak sepenuh hati. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan tidak menginginkan kita mengasihi Tuhan tidak sepenuhnya. Kita melakukan firman Tuhan harus sepaket, ya. Sepaket, ya. Mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau. Buktikan Engkau mengasihi Tuhan dengan kehidupan Bapak Ibu, kesetiaan Bapak Ibu, penyerahan diri Bapak Ibu kepada Tuhan, untuk terus datang pada Tuhan dengan tidak melihat situasi kondisi hidup engkau benar-benar mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, ya sangat sulit sekali ya. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini sesuatu yang sangat menarik. Ya. Dalam bagian ini firman Tuhan berkata, apa yang engkau tahu? Tuhan kata tak bertanya kepada ahli Taurat, apa yang engkau tahu? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Ya, kau mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatanmu. Apa kata Tuhan? Apa yang kau katakan, itulah yang kau lakukan. Apa yang kau tahu, itu kau harus berbuat. Apa yang kau tahu, apa yang kau ikutkan firman Tuhan, lakukan itu. Itu baru dikatakan orang Kristen yang seimbang, gitu ya.
mengasihi Tuhan, saya membuktikan, ya. Saya melayani Tuhan, saya membuktikan. Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa saya Pak Gembala selalu berdoa, Tuhan, kami butuh tim dalam pelayanan ini. Kami tidak mampu sendiri. Butuh tim untuk benar-benar mengasihi Tuhan, tidak mudah tersinggung, tidak mudah sakit hati, tidak mudah beracun. Ya, itu yang kami butuhkan ketika melayani Tuhan. Karena Bapak Ibu, kalau kami mudah tersinggung di tempat ini, mudah juga sudah tinggalkan tempat ini. Ketika ada tantangan yang datang, ketika ada homas yang datang, sudah kami tinggalkan tempat ini. Karena Bapak Ibu, Tuhan tidak tertarik dengan engkau yang sudah melayani yang mudah tersinggung. Tuhan tidak tertarik. Engkau yang melayani yang mudah sakit hati, Tuhan tidak tertarik dengan itu. Tuhan mau ketika kita mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segala hati, segala akal, segala kekuatan. Kita mengasihi dengan jiwa, roh dan jiwa. Tidak gampang tersinggung, gampang lemah, Bapak Ibu ya. Yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itu berapa? Kata Yesus, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih Tuhan, inilah kehidupan orang Kristen ya, kehidupan orang Kristen yang seimbang. Kau melayani dimanapun engkau berada. Engkau sebagai orang Kristen, sebagai bapak rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, dimanapun Anda berada, dimanapun Bapak Ibu, tunjukkan bahwa Bapak Ibu adalah orang Kristen yang seimbang. Amin. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini sesuatu yang sangat menarik ya. Bagian yang kedua, kehidupan orang Kristen yang seimbang. Saya tidak lama bawa firman ini ya. Yang kedua, Bapak Ibu coba melihat di dalam ayatnya yang ke 29, coba. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Ini menarik. Dia tahu firman, tapi dia berkata, sesama kepada siapa? Katanya sesama itu seperti apa? Ya, ini pertanyaan yang menjebak ya, pertanyaan yang mencoba ya. Kerjanya hanya mencoba Yesus. Kalau Tuhan tolong saya akan setia. Kalau Tuhan tak tolong, saya akan ke gereja, gitu ya. Saya akan melihat. Kalau Tuhan berkati saya akan memberi untuk pekerjaan Tuhan. Kalau Tuhan tak berkati saya tak akan memberi pekerjaan Tuhan. Kalau Tuhan berkati usaha saya akan datang ke gereja. Ya seperti itu. Kerjanya begitu ya. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jawab Yesus di situ dikatakan, coba Bapak Ibu baca bersama-sama. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya dan kebetulan, terusnya Bapak Ibu, kebetulan ada terus Bapak Ibu.
bukan hanya seimbangnya dalam hal apa? Kehidupannya sesuai dengan firman Tuhan, itu yang pertama. Dan yang kedua, kehidupan dalam kasih, ya. Dia mengasihi, harus seimbang. Kasihnya dalam bagian ini, Bapak Ibu, Yesus memberikan suatu gambaran kepada ahli sesamaku manusia itu. Dan ayat ke-39 dijelaskan secara detail seperti apakah sesama kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita orang yang benar-benar mengasihi Tuhan, mengasihi dengan segenap hati, tulus hati, segenap jiwa, akal budi, dia akan buktikan, dia akan tunjukkan kepada sesama manusia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, engkau mengasihi Tuhan, tetapi sesama engkau tidak menunjukkan bagaimana hidup sebagai kasih di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini satu gambaran yang Yesus sampaikan kepada ahli Taurat ketika dia bertanya kepada siapakah sesama itu yang harus kita kasihi. Bapak Ibu, menarik bukan? Ternyata pengajaran orang Yahudi ini ya, mengajari hukum Taurat, mereka ahli Taurat ini, mereka mengajarkan kepada umatnya, mereka harus mengasihi dengan kasih sesama. Sesama itu artinya sesuku. Jadi suku, satu suku. Engkau harus mengasihi kalau engkau satu suku. Coba, kalau engkau satu, di luar suku saya tidak boleh mengasihi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini sangat menarik ya. Nah, pengajaran ahli Taurat seperti itu. Kalau kalian lebih mengasihi ke dalam. Kalau engkau satu gereja, engkau harus mengasihi. Kalau engkau satu marga, engkau harus mengasihi. Engkau satu pemuan, engkau harus mengasihi. Di luar sana tidak mau mengasihi. Nah, Bapak Ibu hati-hati seperti itu ya. Tuhan tidak menginginkan kasih yang seperti itu. Dalam bagian ini sesuatu yang sangat luar biasa, suatu gambaran yang Tuhan katakan kepada ahli Taurat bertanya hal yang demikian. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya ini bukan satu ilustrasi, ini satu peristiwa yang sering terjadi pada waktu itu. Nah, seorang yang datang dari Yerusalem ke Yeriko, jadi dijajah oleh perampokan. Nah, Bapak Ibu, perampokan yang ada pada waktu itu perampokan yang sangat sadis ya, sangat sadis kepada setiap orang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bagian ini Yesus memberikan suatu gambaran bahwa ketika ia terjatuh, ketika dia dalam situasi kondisi tidak berdaya, orang yang dirampok ini tidak berdaya, ketika dia hampir setengah mati, datanglah orang pertama apa dikatakan? Orang imam ya. Datanglah seorang imam ya. Orang imam ini dalam Alkitab tugasnya apa? Mempersembahkan korban. Tugasnya mempersembahkan korban, mengadakan doa siapa, dan memberi berkat. Punya tugas di gereja ya. Punya tugas di gereja. Dan orang Lewi ini punya tugasnya dalam bait Allah itu, dalam khusus penyelenggaraan ibadah. Mereka punya tugas yang khusus ketika tugas dalam penyelenggaraan ibadah. Jadi sebelum ibadah ini orang Lewi ini punya tugas mengatur semua. Ini tugas mereka. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika seorang imam ini lewat, mereka melihat ini sesuatu yang biasa mereka lewatkan, tinggalkan. Seorang Lewi yang lewat ditinggalkan. Siapa orang imam dan orang Lewi ini? Orang yang tahu firman Tuhan, orang yang tahu, ya orang yang
melayani. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang Samaria ini, Bapak Ibu, orang yang tidak melayani Tuhan, ya, di gereja, ya, kasarnya seperti itu. Kalau saya mau pelajarinya, sebetulnya orang Samaria ini masih sama dengan orang Yehuda, sama mereka, Bapak Ibu, ya. Sebenarnya mereka adalah bagian dari bangsa Yahudi, ya. Tetapi orang Yahudi tidak menerima mereka sebagai orang Yahudi murni, sebab di antara mereka telah menjadi kawin campur, ya, kawin campur. Jadi orang Samaria ini sebetulnya termasuk orang Yahudi, tapi mereka menolak karena mereka telah kawin campur. Kawin campurnya gimana? Mereka menikah dengan di luar suku. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini kita melihat bahwa ini adalah jemaat yang biasa. Ya. Ketika melihat seperti ini jemaat yang biasa, tetapi orang Samaria ini mereka belajar hukum Taurat, Pentateuch, ya. Tetapi karena orang Yahudi sudah menganggap mereka orang yang tidak pantas bergabung, tetapi mereka ini orang yang belajar Alkitab, Bapak Ibu. Jadi dikatakan jemaat biasa, gitu ya. Ketika melihat peristiwa ini suatu yang sangat luar biasa, ada tindakan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang Samaria ini memiliki kasih. Dia tidak hanya dalam mulut saja dia mengatakan dia mengasihi Tuhan, tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kasih itu dibuktikan. Dia buktikan dengan perbuatan, ya. Dibuktikan dengan apa? Perbuatan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam bagian ini dicatat, dikatakan bahwa lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya. Kasihnya dibuktikan dengan perbuatan, ya. Ketika dia melihat orang itu, Tuhan Yesus katakan, dia tidak hanya melihat, dia mengambil orang itu, dia menolong orang itu, dan dia membawanya sampai kemana? Ke tempat penginapannya. Ini membuktikan kasihnya tak sekedar kata-kata, ya. Dia bawa ke tempat penginapan, dia berkorban. Orang kalau mengasihi dia mau berkorban, tak susah untuk berkorban, Bapak Ibu, ya. Dia berkorban, dia kasih, bahkan dia katakan ditinggalkan uang 2 dinar untuk kebutuhan orang ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini membuktikan bahwa dia adalah orang yang benar-benar ketika dia mengasihi tidak ada dengan kata-kata saja, tetapi dibuktikan dengan perbuatannya. Bapak Ibu Saudara, inilah yang dikatakan bahwa kehidupan orang Kristen yang seimbang. Satu ilustrasi yang sangat luar biasa. Hidup dalam kasih terhadap sesama itu sangat penting bagi kita. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, kalau kita benar-benar orang yang melayani Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus tunjukkan kehidupan kita yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus menunjukkan kasih kita. Jangan hanya kita berkata tentang kasih, hanya di mulut saja kita katakan kita mengasihi, tetapi perbuatannya nihil, ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jangan sampai dalam kehidupan kita yang sudah percaya